Oke, adik-adik semuanya, kita masih di pembahasan TO 4 kelas 4 SD. Kita masuk ke nomor 11. Pertanyaannya adalah faktorisasi prima dari 120 adalah bagaimana? Ya. Baik, di sini supaya jelas bagaimana jawabannya, coba kita gunakan pohon faktor dari 120. Yang pertama adalah kalau dia bilang genap, pasti bisa dibagi oleh 2. Maka coba kita bagi oleh 2 dulu. Berarti apa? Ya ini dibagi 2 sama dengan 60. Genap juga dibagi 2 lagi 30. Masih genap dibagi 2 lagi berapa? 15. Nah, ini ganjil. Maka pilih cara faktor yang selain 2. Berikutnya apa? 3 coba. Kalau 3 berapa? Bisa ya 5. Nah, sudah selesai karena ini semua sudah bilangan prima. Nah, berarti 120 itu adalah ini 2, 2, 2, 3, 5. 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3. 3-nya ada 1, 5 ada 1. Berarti jawabannya apa? Yang D. Itulah faktorisasi prima dari 120. Oke, mudah ya? Lanjut. Bilangan yang memiliki faktorisasi prima 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 pangkat 2 adalah berapa? Oke, kalau seperti ini, maka sebenarnya apa nih? Kita sebenarnya adalah mencari, ya ini saja nih, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2 itu sama dengan berapa? Jadi sama seperti mencari hasil perkalian dari angka-angka ini. Ya sudah, 2 pangkat 2 itu adalah 4, 5 pangkat 2 adalah berapa? 25. Jadi 4 kali 3 kali 25. 4 kali 5, 100, kali 3, 300. Maka, bilangan yang faktorisasi primanya adalah ini adalah 300. Berarti yang A jawabannya. Itu dia. Oke, lanjut ke nomor 13. 2 buah bilangan ditulis dalam faktorisasi prima sebagai berikut. Nah, ini bilangannya. Oke. Yang ditanya adalah FPB-nya. Nah, kalau seandainya bilangan, 2 buah bilangan, keduanya sudah ditulis dalam faktorisasi prima, maka mencari FPB itu bagaimana? Nah, pilih faktor yang ada di kedua bilangan, terus ambil pangkat yang terkecil atau yang lebih kecil. Di sini kita lihat apa? Angka 2 ada di kedua-duanya, maka pilih yang berpangkat lebih kecil, yaitu pangkat 2. Berarti itu 3 juga sama, ada dua-duanya, pilih yang pangkat kecil. 5 juga sama, pilih yang 5 pangkat 1. Nah, berarti inilah FPB dari kedua bilangan. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Maka jawabannya adalah yang B. Oke? Mudah ya? Lanjut. Nah, ini mirip, tapi ini yang ditanya adalah apa? KPK. Kalau nyari KPK, nah di sini kita pilih bilangannya itu adalah ya, semua faktor dituliskan, tapi ketika ada yang sama, pilih yang berpangkat besar, ya. Nah, di sini ada 2, sama-sama ada 2. Nah, ada 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Pilih yang 2 pangkat 2. Kemudian ini 3, sama juga, pilih yang 3 pangkat 2. Dan 5, walaupun di sini tidak ada yang bilang kedua, tapi tetap kita ambil. Nah, ini 5 pangkat 2. Jadi, KPK dari kedua bilangan itu adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. Ini 25, jadi 4 kali 25 adalah 100. Dikali 9. Nah, 900. Jawabannya adalah yang A. Jadi itu ya bedanya ya. Kalau FPB ambil hanya yang sama, terus yang pangkatnya kecil. Kalau KPK semua angka dituliskan dan pilih yang berpangkat besar. Lanjut nomor 15. 3 buah lampu, ada kuning, ada merah, ada biru. Yang kuning nyala tiap 2 detik, yang merah tiap 3 detik, yang biru tiap 8 detik.
Nah, kalau yang seperti ini maka apa? Ya kasusnya adalah kasus dari apa? KPK atau kelipatan. Oke, di sini 2, 3, 8. Berarti kita mencari KPK dari 2, 3, dan 8. Yaitu berapa? 24. Oke. Nah, kalau seperti itu berarti apa? Ya, ketiga lampu itu akan menyala bersamaan setiap 24 detik sekali. Saya kira itu ya, cukup jelas ya. Jadi cari KPK-nya, kemudian ya berarti itulah waktu ketiga lampu menyala bersamaan. Maka jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 16. Nah, ini tentang satuan panjang. Panjang tali 2,3 dam atau dekameter setara dengan berapa sentimeter? Oke, kita ingat ini ya, ini tangganya, setiap dalam tangga ini setiap turun sekali dikali 10, naik sekali dibagi dengan 10. Di sini dari dam ke cm berarti apa? Ya dia turun 3 kali. Oke, di sini berarti 2,3 dam atau dekameter ya sama dengan 2,3 dikali 10 pangkat 3. Ini kan 1, 2, 3. Nah, berarti 1000. 2,3 dikali 1000 berapa? 2300 cm. Nah, itu dia. Asalkan sudah hafal tangga ini, saya kira ini mudah. Gitu ya. Jadi jawaban yang nomor 16 adalah yang C. Nomor 17. 25 meter sama dengan berapa kilometer? Sama, ini adalah tangganya. Oke. Nah, dari M ke KM. Lihat sini M, ini KM. Berarti apa? Dia naik 3 tangga. Berarti dibagi oleh 10 pangkat 3 atau dibagi oleh ke 1000. Jadi 25 M sama dengan 25 dibagi oleh 1000 dalam KM. Berapa nih? 25 dibagi 1000. Ya, berarti kan ini tanda komanya bergerak ke kiri ya. 3 kali. 1, 2, 3. Berarti jadi 0,025 km. Maka jawabannya adalah yang D. Itu yang nomor 17. 18. Ada 3 orang, ada Siva, ada Fatia, ada Zahra. Masing-masing punya pita. Ya, Siva sepanjang 1250 mili, kemudian Fatia sepanjang 2,7 meter, dan Zahra sepanjang 0,018 hektometer. Nah, yang ditanya adalah jika pita ketiganya disambungkan, maka total panjangnya jadi berapa dalam desimeter. Oke. Kalau total pita ya berarti jumlah semuanya ya. Jumlah dari pita Siva, Fatia, dan Zahra disambung-sambungkan, dijumlahkan. Nah, di sini karena yang diminta dalam desimeter, maka boleh saja semua ubah dulu ke dalam desimeter. Dari mm ke dm itu adalah naik 2 kali dibagi 100 ya. Kemudian dari m ke dm adalah turun 1 dikali 10. Ini dari hm ke dm adalah turun berapa? Turun 3 tangga, itu dikali 1000. Nah, ini dia. Oke. Kita hitung ya. 1250 dibagi dengan 100 itu adalah berarti 12,5. Ini adalah 2,7 dikali 10, 27. 0,018 dikali 1000 adalah 18. Nah, sudah, tinggal jumlahkan, ketemulah 57,5 desimeter. Yang A jawabannya. Jadi panjang pita kalau disambungkan ya adalah seperti itu. 57,5 desimeter. Itu yang nomor 18. Lanjut. Nomor 19. Nah, ini pun sama nih. Kasusnya adalah operasi tambah sama kurang. Tapi harus dikonversi dulu ya. Diubah dulu satuannya. Karena yang diminta adalah katanya dalam HM atau hektometer. Sementara ini CM, M, dan KM. Oke, ubah dulu ya. Ubah dulu semuanya. Dari ini 26.000 cm, kalau ke HM bagaimana? Dari cm ke HM adalah naik berapa tuh? Naik 4. Berarti dibagi 10.000. Nah, 2,6. Gitu ya. Terus
3.800 M ke HM. Dari M ke HM, nah naik 2 kali, dibagi 100. Jadi 0 hilang 2 nih, jadi 38. Nah itu. Kemudian, nah 0,27 km. Ya ini dari KM ke HM, itu apa ya, turun 1, jadi dikali 10, 2,7. Nah sudah. Jadi dalam perhitungan ini berarti adalah tinggal ya ditambahkan 2,6 ditambah 38 dikurang 2,7. Jadi berapa? 37,9 HM. Berarti jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Oke? Bagaimana adik? Mengerti ya? Lanjut ke nomor 20. Nah, ini ke satuan berat. Berat benda 0,37 ton setara dengan berapa kilogram? Nah, dari ton ke kilogram ya, ingat bahwa 1 ton itu adalah sama dengan 1000 kilogram. Sehingga kalau ada 0,37 ton ya sama dengan 0,37 dikali dengan 1000 dalam kilogram. 0,37 dikali 1000 berapa? 370 ya, berarti 370 kilogram. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Itu adalah jawaban dari soal yang nomor 20.